Halo guys, jumpa lagi di channel Wong Deso. Di sini saya akan mereview atau lebih tepatnya belajar bareng lah. Belajar bareng di sini saya ada mixer Asley, mixer yang umumnya sering dipakai dan mixer yang mudah dipakai untuk pemula, terutama yang untuk pemula ya guys. Nah di sini saya ada mixer. Mixer ini nanti akan saya review dan akan saya bahas juga cara penggunaannya. Ini mixer yang sangat mudah untuk pemula yang lagi belajar, termasuk saya juga lagi belajar, termasuk detail-detail semuanya seperti tombol-tombol manual yang ada di sini. Jadi stay tune di channel ini, simak terus ya guys. Oke guys, di sini sebelum kita belajar, kita coba dulu untuk mengenal tombol-tombol atau kefungsian tombol-tombol dari sini ya guys. Mungkin kita mulai dulu dari panel atas. Panel atas dari mixer. Nah, di sini ada tulisan mic sama line. Untuk mic biasanya digunakan untuk mikrofon, dan line biasanya digunakan untuk input-input seperti dari HP, dari organ, atau dari mic wireless itu masuknya ke sini guys. Nah, dari sini totalnya ada 8 channel untuk AX8N. Ini ada mixer Asley. Jadi saya review. Biasanya mixer-mixer Cina, merek-merek lain pun bentuknya menyerupai guys, mirip-mirip, paling cuma beda casing dikit bagian panel atasnya. Nah, untuk bagian outputnya ada banyak. Di sini ada L main output dan R main output. Untuk L nya itu untuk deretan L sebelah sini, R nya itu untuk deretan sini, ini untuk R, ini untuk send dan return effect, dan ini ada L dan R untuk aux atau control room atau monitor guys. Nah, di sini juga disediakan juga untuk jack CD ya guys. Jadi nggak semuanya kayak gini, ada juga jack CD ini untuk outnya. Di sini untuk in-nya ada tulisan tape. Tape berarti ini untuk musik ya guys, dari HP itu juga bisa. Nah, dari sini kita turun ke panel ininya. Di sini ada Bluetooth MP3 player. Bluetooth MP3 player ini digunakan untuk play musik. Bisa pakai Bluetooth, bisa juga pakai USB guys. Ini untuk panel menu dan untuk pengoperasian digitalnya ya guys. Dan ini ada master buat MP3 level. Nah, sekali lagi guys, di sini ini bukan buat efek ya, ini cuma buat play musik ya, bukan buat efek display. Kemudian di bagian di sini, bagian sini ini ada efek, ini volume efek, dan ini kontrol efek, ini delay. Untuk efeknya masih standar, efek-efek kayak efek toa gitu, masih cuma echo ya, delay dan reverb. Ini pannya untuk menonjolkan kiri atau kanan, ini efek. Nah, ini untuk yang kontrol ini untuk aux, kan di setiap channel ada aux-nya nih guys. Ini untuk kekuatan yang sama. Untuk volume aux-nya atau untuk monitornya atau master untuk monitornya pakai ini guys. Jadi bukan pakai monitor yang di sini gitu, tapi pakainya yang di sini, ini bisa dipakai. Terus oh iya, di bagian sini tadi ada to main channel 7 8. Jadi misalkan ini kita saklar gini, tekan gini, nanti suaranya akan masuk ke sini. Jadi ini harus dibuka gini guys, harus dibuka biar musiknya keluar. Tapi misalkan ini di offin gini, nanti akan ke bypass, jadi tanpa melewatin channel mixer langsung bunyi dari sini. Untuk kontrol volumenya pakai ini guys. Nah, untuk ini volume type, tadi kan di sana ada input type, di sini ada volume type-nya guys. Nah, ini headphone, ini ada tulisan phone ini untuk headphone.
Oke. Terus ini auxen itu untuk ini tadi, untuk monitor. Terus PFL dan power ini untuk indikator power, PFL indikator ini guys. Ketika saklar ini kita tekan, maka indikator PFL akan menyala. Nah, tapi ketika ini bukan tombol mute ya guys, ini tombol PFL. Misal ini kita tekan, seret gitu langsung ke bypass. Jadi tidak ngelewatin pengaturan ini. Volume langsung keras, tidak melewati volume ini juga. Jadi langsung keras gitu guys. Nanti saya praktekkan dan contohkan. Di sini juga ada ini master mixernya, L dan R seperti biasa pada umumnya. Kemudian kita ke bagian mixer per channelnya guys. Untuk pengaturan per channel, yaitu ada seperti mixer pada umumnya, ada gain, high untuk high frekuensi, mid untuk mid frekuensi, low untuk low frekuensi, aux untuk monitor juga bisa, FX untuk pengaturan besar kecilnya FX, panpot untuk balancing ya guys, untuk lebih keras, untuk meratakan keras kanan apa keras kiri. Kalau misalkan pakai stereo atau pakai 2 buah power atau 1 power stereo juga bisa. Nah, di sini ada peak ini untuk indikator sinyal puncak. Misalnya udah terlalu keras, segini udah terlalu keras atau udah nge-peak ya jangan dikerasin lagi guys. Udah terlalu keras di sini, nanti bisa klip. Ada PFL. Nah, untuk equalizernya sendiri, equalizer dari mixer ini ya cuma 3 ini. High, mid, frekuensi, dan low. High itu untuk apa tuh guys? High itu untuk frekuensi yang tinggi atau untuk frekuensi yang cis-cis ya guys. Untuk mid itu frekuensi yang seperti apa? Mid itu untuk frekuensi vokal, dan low itu untuk frekuensi bass ya. Intinya treble, middle, bass no coro-coro Jawa nih guys. Nah, oke, langsung saja kita coba, kita nyalakan, kita hubungkan ke power guys. Pertama, di sini ada tombol powernya seperti ini. Saklarnya langsung tak onin aja. Nah, di sini ada AC inputnya, ada 3 titik, ada 3 poin ya guys. Penampakan dari samping dan penampakan dari belakangnya seperti ini guys. Set. Gembreng guys. Ini terbuat dari gembreng ya, bukan plastik ya. Yang plastik cuma bagian samping. Oke. Langsung saja kita colokan guys. Untuk mixernya ini saya pakai ini ya. Ini nggak tak lepas dari aksesoris saya soalnya susah dilepas ya guys. Terus males juga. Jadi saya ambil aja. Intinya aksesoris ini nggak dipakai, cuma dipakai kabel power buat mixernya saja. Oke, kita coba colokan. Kita nyalakan mixernya. Udah langsung nyala. Welcome. Nah, di sini untuk tampilan awal tulisannya no device ya guys. Untuk di LCD-nya belum ada channel input juga. Sekarang kita coba buat menu. Ini tombolnya udah rusak. Jadi aku nggak bisa memperagakan buat kontrol tombolnya. Ini saya kasih menu langsung ke Bluetooth gitu guys. Untuk play musiknya nanti saya akan pakai komputer. Oh iya guys, ini misalkan punya komputer, pakainya kabel USB male to male. Ini bisa dipakai buat ngeplay guys. Tinggal tolokin aja bagian sini dan colokan juga bagian sini. Ini misalnya pakai komputer seperti ini guys. Oke. Sudah. Oke, kita ambil satu kabel ini kabel balance ya. Pengaturannya tak buat balance.
pakainya XLR. Nanti saya ini sebenarnya buat crossover, tapi bisa juga buat kabel ini. Ini saya pakainya XLR. Kita ambil left-nya aja. Terus ini kita masukkan ke power langsung ya guys, langsung ke power. Yang ada kabelnya speaker di channel kiri berarti kiri. Oke. Kita coba nyalakan powernya. Sudah nyala. Kita coba buat play musik ya guys. Sebelum pakai mikrofon kita coba pakai play musik dulu. Oke, ini sudah saya nyalakan. Mari kita lihat di pengaturannya. Ini saya di-setelkan di tengah-tengah sini aja untuk volumenya. Nah, masternya saya buka sedikit ya. Nih. Kecil aja ding. Kita setel kencang dulu. Jadi ini tanpa melewati to main ya guys, langsung volumenya langsung pakai ini, tapi tetap melewati. Sekarang kita coba buat tekan tombol to main. Nah, langsung mati. Ini mati bukan berarti mati musiknya guys, tapi karena di sini belum dibuka. Kan ini ada tulisannya to main. To main channel 7 atau 8. To main channel 7 atau 8. Langsung kita buka salah satu channelnya. 7 atau 8. Nah, 7 atau 8 atau dua-duanya juga bisa gitu guys. Nah, untuk pengaturannya di sini kan gainnya masih tak nolin. Kita coba untuk gainan dinaikkan dulu segini dulu, semuanya segini. Ini untuk sensitivitasnya kita atur flat dulu. Nanti untuk membedakan frekuensinya, terus auxnya nolin. Nanti kita tidak kita coba untuk mendemokan ini tapi nggak ada kabelnya, nanti saya cari dulu. Nah, kita angkat dulu channel 8. Coba sekarang kita pakai mic. Oke, sekarang saya sudah memasang mic di sini. Di sini sudah saya pasang mic. Ini mikrofonnya nggak tak kasih saklar ya, langsungan aja tanpa saklar, bypass. Nah, ini yang akan saya maksud. Saya akan menjelaskan tentang BFL sama gain, pentingnya gain di sini. Nah, kita mulai. Oke, kita mulai untuk pengenalannya. Kita mulai dari mikrofonnya. Kita coba untuk untuk gainnya kita tengahkan dulu. Gainnya kita tengahkan dulu. Segini cukup ya. Kita jangan tengahkan ya. Kita buka dikit dulu. Untuk yang lain kita flatkan dulu, equalizer yang lain. Yang ini nolkan, efeknya juga dinolkan dulu. Panpotnya biar di tengah aja. Oke, kita mulai. Untuk pengecekan kita angkat volume pelan-pelan sampai sini. Terus kita tes. Cek, halo, cek, halo. Di sini udah nyala, tapi di sini nyalanya tidak memakai efek karena efeknya belum saya pasang. Nah, untuk menyalakan efek, kita coba buka efek. Tapi pertama kita buka efek dari master efeknya dulu. Di sini ada master efek. Nah, yang dinamakan master efek itu di sini. Kita buka sekitar segini cukup. Terus kita di sini juga ada efek volume di bagian sini.
ketutupan kabel. Oke. Efek volume di bagian sini, ini kita buka sampai tengah-tengah saja. Misalkan pakai volume efek eksternal, bisa juga pakai ini buat naikin suara efeknya. Oke, kita coba. C. Nah, di sini kenapa efeknya belum nyala? Efeknya belum nyala karena di sini kita angkat master efeknya, tapi kita belum mengangkat efek di channel mixernya. Kita pakai channel yang kedua, berarti kita naikkan yang kedua. Kita naikkan, kita ambil tengah-tengah aja. Terus kita coba lagi. C. Nah, di sini jika dirasa efeknya kurang berasa, ditambahkan lagi. Kita polkan. C. Sudah terdengar efeknya tapi masih dikit ya. Sekarang kita coba untuk mainkan delay-nya seperti apa sih? C. Kita tambahkan delay. C. Nah, delay itu untuk melambatkan ya. Terus repeat itu untuk banyaknya pengulangan setiap satu kali ucap. Misalkan kita naikkan, kita banyak nih, perbanyak nih, akan sangat banyak sekali. C itu kan banyak. Terus kita delay, pengulangannya kita delay, jadi pengulangannya akan lambat. Misalkan kita polkan C. Terus kita kecilkan C. Nah, itu delaynya. Untuk pengulangannya segitu. Untuk lebih jelasnya, jika kalian mempunyai, silahkan dimain-mainkan sendiri. Nah, di sini juga ada high, mid, low sama gain. Nah, kita coba nolkan ininya, dinolkan saja. Apa sih pengaruh gain? Misalkan gainnya segini, kita harus cukup dekat untuk biar tertangkap sama speaker. C, halo, segini ya. Segini baru tertangkap. Tapi jika kita naikkan gainnya, itu akan semakin sensitif mikrofonnya. Coba. Misalkan kita naikkan ekstrim nih, langsung ke arah jam 2. Gini. C. Nah, untuk gain yang tinggi, suara saya dari kejauhan seperti ini udah langsung tertangkap ya guys. Jadi nggak harus deket, tapi ketika deket segini, suaranya jadi kenceng banget. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan. Kalau gainnya terlalu tinggi, itu biasanya nanti suaranya mudah pecah biasanya. Jadi untuk pengaturan gain diukur-ukur aja sesuai dengan kondisi suasana ya. Kalau terlalu tinggi nanti suaranya pecah, nggak enak didengerin. Ini gainnya saya tengahin aja, mixernya. Nah, sekarang kita coba ulik buat pengaturan frekuensinya. Kita coba untuk high-nya. Misalkan kita tambahkan high-nya, apakah bisa lebih cis? C. Nah, suaranya akan lebih kering. Misalkan kita pakai high-nya, efeknya matikan saja, soalnya nggak enak. Kita bisa langsung matikan dari sini. Set, gitu. C, halo. Nah, ini untuk high-nya kita tambahkan. Bagaimana kalau dihilangkan? C, low. Nah, ini nggak ada suara kering-keringnya sama sekali karena high-nya kita kurangi ya. Terus untuk yang lain, misalkan mid-nya coba kita mainkan. Untuk mid-nya kita naikkan. C, halo. C, halo. Suaranya menusuk telinga ya. Soalnya mid-nya tinggi itu bukan cis tapi lebih ke vokal. Kita coba kurangi. C, halo. Nah, jika mid-nya itu terlalu rendah, maka biasanya
vokal kita itu mendem atau enggak jelas. Nah, lengarani babuk, orang ono suaranya itu enggak babuk toh. Jadi enggak artikulasinya jelas. Jadi untuk midnya itu ukur-ukur biar sesuai. Kita tengahin lagi, dan untuk low-nya kita coba hilangkan dulu. Halo. Nah, jika low-nya kita hilangkan, maka nggak ada suara bass sama sekali, hilang total. Nah, jika low-nya kita hilangkan, nggak ada suara bass sama sekali. Coba kita naikkan lagi. Ini untuk low ya. Nah ada suara bassnya. Nah jadi untuk membedakannya itu di situ, untuk membedakan apa sih fungsi dari high, mid sama low jika pengaruhnya sama vokal ya di situ. Nah tadi saya sempat singgung tentang PFL atau tombol saklar di sini. Tombol saklar di sini. Ini coba saya tekan. Halo. Nah, kalau kita tekan di sini dia nggak kepengaruh sama sekali ya. Dia langsung loss. Jadi ini untuk volumenya masih ngaruh, tapi yang di sini ada indikator PFL. Ada indikator PFL. Cek low, cek. PFL-nya menyala, tapi kita coba untuk turunkan guys. Cek, halo, tes, halo. Oh, masih ngaruh sih, masih ngaruh. Cek, halo, tes. Cek, halo, tes. Cek, halo. Cek, halo, tes. Cek. Oke guys, mohon maaf, sepertinya PFL saya tidak berfungsi. Cuma ketika saya pencet di sini, cuma nyala ada indikator PFL, tapi saya coba semuanya tidak terlalu berpengaruh atau masih sama saja volumenya. Tapi dulu pernah saya coba itu ada pengaruhnya, tapi entah kenapa jadi saya tidak bisa terlalu menjelaskan untuk PFL-nya, untuk PFL channelnya. Soalnya kita naikkan, Cek, naik. kita turunkan gain, Cek, tetap ya, tetap. Kita PFL, cek sama aja. Jadi kayak nggak pengaruh sama sekali gitu guys. Untuk yang tahu atau yang lebih paham bisa kritik saya melalui like dan komen atau komen di kolom video ini ya guys. Nah, ini untuk detail mixernya. Dan yang ini untuk phantom power. Jadi misalkan ini ada tulisan 48 volt. Ada tulisan 48 volt di sini. Jika kita tekan, ini akan nyala. Kemudian di bagian mic sini akan keluar tegangan sebesar 48 volt DC. Ini untuk mic condenser ya guys. Jadi kalau yang mic-nya dinamik biasa, untuk kalau mic saya sih nggak apa-apa soalnya udah tak rubah di bagian dalamnya, jadi bisa nyolok di sini dengan aman. Kalau yang mic yang beli di pasaran misal langsung dirubah seperti ini, tapi di bagian pangkalnya sini nggak dirubah, hati-hati bahaya, nanti mixernya bisa rusak. Soalnya nanti plus dan min biasanya korslet. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya di kolom komentar ini dan ajukan pertanyaan seperti apa sih konsletnya itu. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Kita coba tes pakai multitester. Tegangannya di mana sih yang ada tegangan 48 volt? Oke guys, kita coba untuk tes untuk tegangan 48 voltnya pakai multitester. Ini tak nyalakan, udah tak nyalakan. Terus kita tes. Untuk ini ada tulisannya nomor 1 sampai 1 2 3 gitu ya guys. Nah, untuk ini yang hitam tak kasihkan di nomor 1 dan kita tes. Kita dekatkan. Kita 1 3 40 volt 1 2
40 volt. Jadi untuk mixer yang jenis ini keluar tegangannya itu 40 volt DC ya guys. 40 volt DC sekitar segitu untuk menghidupkan mic condenser fungsinya. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Silahkan jika mempunyai kritik dan saran atau masukan, like dan komen di kolom video saya ya guys. Terima kasih.